Bab 219. Sekarang Isabel juga tidak ada waktu untuk menanyakan siapa yang membantunya membayar. Jika ada orang yang salah membayar makanan miliknya, tunggu dia pergi mencari Isabel baru dibicarakan lagi. Isabel menaiki mobil dan langsung berkendara menuju depan pintu rumah. Ternyata benar, begitu masuk ke dalam rumah, dia sudah melihat beberapa polisi di dalam. Semua sedang menginterogasi Dewi. Orang yang ditunggu-tunggu sudah kembali. Seketika kedatangannya menarik perhatian dari para polisi itu. "Apa kamu yang bernama Isabel?" Satu petugas memperlihatkan identitasnya dan bertanya kepada Isabel, "Apa kamu mengenal seseorang dengan nama Farhan dari rumah sebelah?" Isabel mengangguk. "Aku mengenalnya. Dia adalah ayah angkatku." Polisi mengangguk. "Kapan kamu terakhir kali melihat dia?" Terakhir kali, Isabel sendiri hampir lupa kapan terakhir kali bertemu dengannya. Sepertinya sudah beberapa bulan yang lalu. Apa yang terjadi dengan ayahku? Isabel tidak tahan menanyakan pertanyaan ini. Dia didorong oleh seseorang dan terjatuh ke lantai. Dan lantai itu penuh dengan pecahan kaca yang menusuk ke tubuhnya. Polisi menjawab dengan sedikit ragu, tetapi masih tetap menjawabnya. Isabel menghembuskan napasnya keras. Orang yang mengikutinya di belakang juga membelakangkan matanya, mempercayainya dengan ekspresi wajah yang kurang mengenakan. Isabel meskipun sangat membenci ayahnya, tetapi dia tidak sampai tega hanya melihatnya mati begitu saja. Isabel menarik nafas panjang dan berkata, "Apa bisa jelaskan keadaan lebih rincinya kepada kita?" Polisi mengangguk mengiyakan. Dia meskipun baru pertama kali bertemu dengan Isabel, tetapi dia mengetahui identitas sebenarnya dari Isabel. Jadi sikap polisi itu sedikit lebih terlihat sopan. "Bagaimana lagi, Nyonya dari Presidir Kitadara Finance memang membuat setiap orang merasa segan." Isabel duduk di kursi yang diambil oleh asistennya. Dia mendengar dengan serius penjelasan polisi. "Sekitar setengah jam yang lalu, kita menerima laporan dan segera menuju tempat lokasi kejadian. Sesampainya kita di lokasi, ayah angkat kamu karena kehilangan darah terlalu banyak, jadi meninggal di tempat tanpa mendapat pertolongan. Pelakunya diduga adalah istri dari korban dan ibu kandungnya. Satu orang ditahan dan satunya lagi melarikan diri." Polisi menjelaskan dengan singkat, berdasarkan penjelasan dari pelaku yang sedang hamil dan ditahan. Pertengkaran mereka dimulai dari mereka yang memperebutkan uang yang berada di tangan nenek kamu. Karena merasa iri, kemudian membanting kaca yang berada di atas meja ke lantai. Kemudian ayah angkatmu, karena tidak sempat menghindar, jadi terdorong jatuh ke lantai
dan kebetulan pecahan kaca itu mengenai urat nadi dari ayahmu. Kemudian Isabel kembali menarik nafas panjang. Meskipun dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu, tetapi dengan membayangkan saja sudah mengerti bagaimana kejadian sebenarnya di lokasi. Sangat mengerikan. Tidak disangka uang 40 jutanya membuat ayah angkatnya kehilangan nyawanya. Kejadian seperti ini Isabel sama sekali tidak menduganya dari awal. Polisi kembali menanyakan, keluarga Kosasi hidup dalam sedikit kekurangan. Uang 40 juta itu berasal dari kamu. Apa itu benar? Isabel mengangguk dan tidak membantah. Iya, uang ini aku yang memberinya kepada nenek. Saat aku kembali hari ini, nenek di depan rumah meronta-ronta. Hal ini banyak tetangga yang bisa menjadi saksinya. Aku hanya tidak ingin nenek terus-terusan mengganggu hidup ibu, jadi memberinya uang itu. Tapi aku juga tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Polisi mengangguk mengerti. Sebelum kedatangan mereka ke sini juga mereka sudah mengetahui keributan itu. Isabel mengeluh pelan. Demi uang saja mereka berebut sampai mati. Tidak disangka bahwa keluarga Kosasi hanya demi uang 40 juta bisa sampai kehilangan nyawa. Tidak mengherankan juga pada saat itu demi sedikit uang hampir saja membuat Isabel mati. Meskipun dia bisa tidak peduli akan kejadian ini, tetapi bagaimanapun juga dia adalah ayahnya selama 23 tahun ini. Sekarang jasadnya ada di mana? Isabel kembali menjelaskan, paman kedua sudah bangkrut, keponakan juga tidak di sini. Ibu tiri di dalam penjara, nenek sedang dalam pencarian. Aku ingin menggantikan mereka mengurus jasad ayah. Polisi menjawab, sekarang masih berada di ruang penyimpanan di rumah duka. Setelah kasusnya terpecahkan, maka sudah bisa dibawa pulang. Isabel mengangguk mengerti. Meskipun ayahnya dari kecil tidak pernah memanjakannya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah orang yang berbagi hidup dengannya selama ini. Dia hanya ingin berbakti kepadanya untuk terakhir kali. Oh iya, jika nenek sudah tertangkap, apa dia akan dihukum? Isabel bertanya dengan gamblang. Polisi menutup berkas yang berada di tangannya, menjawab dengan sedikit tersenyum. Hal itu karena identitas Isabel sedikit istimewa. Kemudian dengan terpaksa menjawab, berdasarkan kejadian itu diputuskan bahwa entah itu ketidaksengajaan atau disengaja, dia akan tetap didakwa. Meskipun korbannya adalah anaknya sendiri, tetapi dia masih harus tetap menanggung hukuman itu. Isabel menghela nafas kembali. Iya benar, entah karena masalah apa, Farhan meninggal di tangannya. Hal ini adalah kenyataan. Lalu bagaimana dengan ibu tiriku? Apa yang akan terjadi dengannya? Isabel teringat bahwa ibu tirinya itu
sedang mengandung sekitar 7-8 bulanan, takutnya sudah dekat dengan waktu melahirkan. Hal ini nanti setelah kasusnya sudah jelas baru diputuskan. Nyonya Kitadara, terima kasih kerjasamanya. Polisi mengakhiri interogasinya. Pembicaraan dengan Dewi juga sudah berakhir. Para polisi itu kemudian pamit untuk kembali. Setelah mengantar polisi keluar, Dewi kemudian menghela nafas panjangnya lega. Isabel, keluarga ayahmu kenapa bisa seserakah ini? Isabel mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Dewi. Ibu, masalah keluarga mereka sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Kita menjalani hidup kita dengan baik saja untuk selanjutnya. Dewi mengangguk pelan. Isabel tidak ingin melihat ibunya ikut menangani masalah ini. Tidak lama kemudian dia berkata, "Ibu, Paman Mailun bukannya hari ini akan kembali. Lebih baik ibu bersiap-siap." Dewi wajahnya seketika memerah. Apanya yang perlu disiapkan? Isabel dengan tertawa berkata, Ibu masih muda. Siapa tahu ibu masih bisa memiliki anak sendiri." Kemudian telinga Dewi juga mulai memerah. Isabel mendorong Dewi masuk ke kamar untuk mengganti baju. Setelah Dewi berjalan keluar dari pintu rumahnya, Isabel berkata kepada asistennya, "Sekarang kita pergi ke rumah duka." Raisa dan Fiona seketika menghentikannya. "Isabel, kamu pergi ke tempat seperti itu, apa kamu tidak takut?" Isabel dengan wajah datarnya, tetapi dengan nada yang sangat teguh. "Nenek kandung sendiri saja mengatakan bahwa kelahiranku disertai aura buruk dan kemudian menelantarkanku ke tempat entah berantah, membiarkanku bertahan hidup sendiri. Apa yang masih harus aku takutkan lagi? Ditambah lagi, anakku akan menjagaku juga. Ayahku meskipun tidak memperlakukanku dengan baik, aku juga tidak bisa membiarkannya seperti itu. Aku harus berpegang pada akal sehatku dan mengantarnya untuk terakhir kali. Anggap saja itu baktiku sebagai anak untuk yang terakhir kalinya." Raisa setelah berpikir sebentar kemudian berkata, "Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Aku juga ikut deh. Saat kakak Sasha meninggal, aku juga menemaninya di sampingnya. Tidak ada yang menakutkan." Fiona yang melihat Raisa bersedia untuk ikut, dia juga tidak ada alasan untuk tidak ikut dan pergi ke rumah duka. Isabel tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan mengiyakan. 3 orang membawa 2 asisten, satu perjalanan dalam mobil menuju rumah duka. Dalam perjalanannya meninggalkan daerah itu, kemudian ada sebuah mobil Audi berwarna abu-abu mengikutinya dari belakang. Mobil itu terus mengikutinya dari jarak yang terlalu dekat, jadi mobil yang dikendarai Isabel tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Nando mengendarai mobil dalam keheningannya. Dia sama sekali tidak berani mengatakannya.
Dia hanya sesekali melihat dari kaca spion tentang keberadaan Ravindra yang mengikutinya. Pandangan Ravindra selalu tertuju pada mobil di depannya. Di wajahnya tidak terlihat ada ekspresi apapun, tetapi karena tidak nampak ekspresilah yang membuat Nando tidak dapat menebak ekspresinya. Prasdir hari ini khusus mengendarai helikopternya. Sama sekali tidak ada niat untuk kembali ke rumahnya. Sengaja dari kantor langsung menuju kota N. Kemudian sekalian sejalan dan mengikuti mereka. Tetapi Prasdir, Anda tidak memberitahu Nyonya. Nyonya bagaimana bisa tahu kabar mengenai Farhan jika Andalah yang membantunya membereskan. Ravindra ketika Isabel sudah masuk rumah duka baru mulai berbicara. Apa sudah dikondisikan dengan pihak rumah duka? Sudah, Prasdir. Sudah dikondisikan dari awal. Mereka akan menempatkan jenazah Farhan di ruang tersendiri. Tidak akan membuat jenazah yang lain atau orang lain mengganggu Nyonya. Nando kemudian menjawab rinci. Oh, Ravindra dengan terlihat kelelahan menutup matanya dan menyandarkan tubuhnya di kursi untuk istirahat sejenak. Nando ingin mengatakan untuk menyuruhnya istirahat sebentar, tetapi dia juga tahu dia mengatakannya atau tidak akan ada gunanya, karena prasdirnya itu tidak akan melakukannya. Nando hanya bisa tetap diam, sebisa mungkin membuat Ravindra yang tidak istirahat selama 2 hari 2 malam bisa istirahat sebentar, walaupun hanya dengan duduk di kursi. Isabel begitu memasuki rumah duka, pihak rumah duka sudah mengetahui bahwa dia akan melihat Farhan. Meskipun tidak sesuai aturan, tetapi masih membawanya memasuki satu ruangan yang hanya berisi jenazah Farhan. Yang lainnya hanya menunggu di luar ruangan, hanya Isabel yang masuk ke dalam. Begitu masuk, dia melihat Farhan yang tergeletak peti mati es yang transparan. Dalam ruangan itu penuh dengan hawa dingin khas ruangan penyimpanan jenazah. Isabel mengangkat tangannya dan mengelus perutnya pelan dan berkata kepada janin yang berada di kandungannya itu, "Anakku, kita datang untuk mengantar kepergian kakek untuk yang terakhir kalinya." Janin yang berada di perutnya mungkin bisa merasakan perasaan dari Isabel. Kemudian dia menendang pelan, tangan Isabel pun merasakan getaran itu. Isabel tersenyum pelan. Isabel pelan-pelan mulai mendekat dan berhenti di jarak sekitar setengah meter dari peti mati es. Sorot matanya tertuju pada wajah Farhan yang berada di dalamnya. Ekspresi wajahnya masih sama seperti dulu, penuh dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Isabel berkata lirih kepadanya, "Ayah, aku tidak menyangka pertemuan kita kali ini dalam keadaan seperti ini. Nenek tidak bisa dipercaya. Ayah sudah hidup selama lebih dari 40 tahun, tapi masih tidak bisa melihatnya. Aku bisa apa?
Uang itu hanya sebagai imbalan mengenai informasi waktu itu yang nenek berikan. Tidak sangka hal itu bisa menjadi akhir dari hidup ayah. Jiwa ayah mengembara di luar. Apa ayah pernah menyesali semua tindakan ayah saat itu? Ada orang mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan semua gerak-gerik kita di dunia. Ayah adalah ayah angkatku. Aku tidak sekalipun membenarkan semua tindakan ayah, tetapi aku juga tidak menyalahkan atau apapun. Isabel melanjutkan kata-katanya. Tetapi aku pernah membencimu pada saat aku dan ibu berada dalam masa paling sulit. Ayah tidak pernah berada dalam pihak kita untuk membela kita, atau bahkan hanya mendukung kita. Ayah hanya membela nenek terus-menerus. Kamu hanya mempertahankan kekayaanmu agar tidak hilang darimu.